mengadili: 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, H. Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto SHMH Panitra Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya putusan yang sudah kita ambil untuk pengadilan. Ya, baru saja kita saksikan bersama sidang putusan dari bandingnya Ferdi Sambo yang tadi disebutkan oleh Majelis Hakim selaku ketuanya, yaitu Singgih Budi Prakoso, menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang artinya hukuman yang akan diberikan terhadap Ferdi Sambo akan tetap dieksekusi, yaitu hukuman mati. Dan tentunya ini kita harapkan bahwa keadilan memang sudah ditegakkan. Tadi juga banyak memori banding yang dibacakan oleh masing-masing majelis hakim. Memori banding yang diajukan oleh pihak Ferdi Sambo ini ditanggapi dari sejumlah fakta persidangan yang menguatkan dari apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kita tidak melihat pemandangan dari seorang Ferdi Sambo di ruang sidang maupun kuasa hukumnya, termasuk dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Informasi yang kami himpun bahwa memang ketentuan dari persidangan ini tidak mewajibkan kehadiran dari Ferdi Sambo selaku pihak yang mengajukan banding di PT DKI Jakarta. Dan kita akan nantikan kelanjutan dari sidang putusan banding untuk terdakwa berikutnya, karena istri Ferdi Sambo, Putri Cenrawati, juga mengajukan banding ke PT DKI Jakarta atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk merespon putusan dari PN Jakarta Selatan. Karena Putri Cenrawati ini menerima hukuman atau vonis selama 20 tahun, ini lebih berat dari tuntutan JPU, dan ia mengajukan banding ke PT DKI Jakarta. Tidak hanya Putri Cenrawati, dua terdakwa lainnya juga ikut mengajukan banding, yaitu Kuat Maruf yang divonis 15 tahun penjara, termasuk juga Ricky Rizal 13 tahun penjara. Kita akan nantikan bersama kelanjutan dari sidang putusan banding untuk terdakwa Putri Cenrawati yang sedianya akan digelar setelah istirahat siang ini. Kita akan coba nanti bagaimana suasana persidangan, kita akan gali bersama tim kami di lapangan. Dan jika kita mengacu kepada apa yang diungkapkan oleh Majelis Hakim tadi, yang membacakan kembali keterangan sejumlah saksi ketika kasus Yosua ini bergulir, yaitu pada tanggal 16 Februari banding ini telah diajukan oleh penasihat hukum Ferdi Sambo, kemudian 17 Februari JPU juga ikut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan yaitu hukuman mati yang diberikan kepada Ferdi Sambo. Dan tadi juga disebutkan poin-poin oleh Majelis Hakim, dibacakan tentang ringannya vonis yang diberikan kepada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Untuk Richard Eliezer, JPU tidak sama sekali mengajukan banding,
dan sudah ingkrah di tingkat pertama, yaitu PN Jakarta Selatan atau putusan di tingkat pertama. Kemudian juga dibacakan tadi memori banding oleh Majelis Hakim di PT DKI Jakarta atau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, lebih beratnya vonis yang dijatuhkan oleh Verdi Sambo ini daripada tuntutan JPU. Dan kemudian ada juga poin yang menyebutkan menggadaikan masa bakti terdakwa sebagai polisi selama 20 tahun lamanya. Inilah yang menjadi pertimbangan dalam putusan PN Jakarta Selatan yang memberikan vonis hukuman mati kepada Verdi Sambo. Selain itu juga jika melihat ke belakang lagi, mereview 7 poin sebenarnya yang sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 7 poin ini yang perlu dikaji oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari ini. Tadi sudah disebutkan poin-poinnya sebanyak 7 poin. Yang pertama mungkin bisa saya review kembali. Ini berkaitan dengan putusan Ultra Petita. Putusan PN Jaksel atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dari Verdi Sambo di pengadilan pertama yaitu hukuman mati, ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang memvonis Verdi Sambo hukuman seumur hidup. Kemudian disebutkan juga dari memori banding Verdi Sambo perlu dikesampingkan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dan untuk seorang terdakwa ini punya hak ingkar. Hak ingkar ini diberikan guna memberikan keterangan sebebas-bebasnya kepada penyidik, termasuk juga keterangan disampaikan dalam fakta persidangan di pengadilan kepada Majelis Hakim di persidangan. Kemudian hak ingkar ini juga membawa konsekuensi terkait dengan seberapa tindakan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dalam tindak kejahatannya yang patut dipertanggungjawabkan.